Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Riset. Ini merupakan survei mitra Gojek dari hasil interview dan data analisis. Yang pertama ada fact finding. Gojek merupakan salah satu perusahaan di Asia Tenggara yang 2 kali berada di daftar perusahaan pengubah dunia versi majalah Fortune. Gojek telah berkontribusi lebih 7,1 triliun menggerak roda perekonomian Indonesia. Telah diunduh lebih dari 190 juta kali, lebih dari 2 juta mitra driver telah bergabung bersama Gojek. Gojek memiliki lebih dari 20 layanan jasa. Perusahaan Gojek dicetus oleh Bapak Nadiem Makarim dan Kevin Alwi. Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu pemesanan ojek melalui call center. Selanjutnya, Gojek tumbuh pesat pada tahun 2019 resmi menjadi perusahaan dekakon pertama di Indonesia. Sejarah Gojek awalnya dimulai dari keresahan sang pendiri yang setiap hari berangkat kerja menggunakan jasa Gojek. Selanjutnya, Gojek mengintegrasikan layanan dan aplikasi di 4 negara yaitu Vietnam, Singapura, Thailand, dan India. Selanjutnya, Gojek memiliki vintage pembayaran GoPay dan berinvestasi di startup asuransi pasar polis. Selanjutnya, GoFood adalah layanan pesan antar makanan di Indonesia bekerja sama dengan lebih 125.000 restoran di berbagai kota di Indonesia yang resmi menjadi partner Gojek. Oke, selanjutnya di sini Gojek telah berhasil winner Nikkei Asia Prize 2019 kategori Ekonomi dan Business Innovation. Nomor 1 dalam data UX Alliance 2020 sebagai aplikasi yang paling mudah digunakan. Berhasil menghindari konsumsi 13 plus ton sampah plastik sekali pakai melalui fitur alat makan dan berbayar dengan yang diluncurkan sejak tahun 2019. Gojek adalah aplikasi yang memiliki 3 super app dan 1 platform. Pertama, Gojek App untuk semua transaksi dalam satu aplikasi. Kedua, fitur Go untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan yang ketiga, aplikasi super pendapatan dan pekerjaan. Selanjutnya, Gojek jadi salah satu perusahaan asal Tenggara dalam daftar 56 perusahaan yang mengubah dunia. Selanjutnya, Gojek Merchant dengan Tokopedia menjadi GoTo, grup perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Gojek adalah salah satu perusahaan teknologi di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyedia atau layanan transportasi. Gojek tumbuh hingga mencapai 3.600 kali hanya dalam waktu 18 bulan, salah satu pertumbuhan bisnis tercepat di dunia. Nah, selanjutnya di sini adalah narasi artikel, di mana kata yang paling banyak dibahas oleh mitra adalah GIG dan Gojek. Mereka membahas gig workers yang seolah membuat Gojek bisa lepas tanggung jawab kepada para driver maupun mitra Gojek. Sistem poin dianggap tidak menghargai mitra karena membuat mereka harus tetap bekerja berjam-jam untuk memenuhi target. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia belum dapat mengakomodir keberadaan ojek online sebagai pekerja. Namun, perlu ada pelindungan maupun jaminan dan bagi mitra ojek online terutama dalam hal keselamatan dan keamanan serta pendapatan. Selanjutnya adalah hasil analisis analitik. Dari hasil network analisis yang kami lakukan, kami melakukan 3 klaster utama. Yang mana di klaster 1 dan 2 itu mayoritas orang-orang itu hanya meretweet cuitan salah satu akun yang membahas soal kesalahan kebijakan yang dibuat oleh Gojek di sektor GoFood. 4 poin utama yang dibahas itu. Yang pertama, driver itu dipaksakan untuk mengejar 25 trip hanya dalam kurun waktu 15 jam. Yang kedua itu, tarif yang mereka dapatkan saat itu masih di bawah 8.000, di mana itu membuat penghasilan para driver itu menurun. Yang ketiga, poin yang disamaratakan. Padahal proses penyelesaian GoFood itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan si GoRide. Selanjutnya, biaya parkir itu tuh masih tetap dibebankan pada driver dan tidak ada dana tunjangan untuk itu. Selanjutnya pada klaster ketiga, salah satu aktor utamanya
menjelaskan mengapa hashtag ada pada dengan Gojek itu menjadi bahasan trending. Dan dalam reply pada thread akun ini, pengguna lain itu membahas kalau insentif yang dirasa itu masih diakalin sedemikian rupa supaya itu nggak bisa dicapai. Selain itu, mereka itu berpendapat kalau Gojek itu masih berlindung di kata mitra, yang mana mereka anggap itu kalau Gojek itu nggak terikat dengan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, yang intinya menganggap kalau kebijakan Gojek ini sudah cukup berantakan. Selanjutnya, sentimen analisis dari hasil netin tadi. Dari hasil netin tadi kami menemukan total user sebanyak 4.998 dengan mayoritas tweet type-nya adalah dalam bentuk retweet. Dan untuk sentimennya sendiri, lebih dominan diisi oleh positif dengan angka 2.513, disusul dengan negatif dengan angka 1.893. Berdasarkan analisis pada Twitter kami sebelumnya, kami menyimpulkan beberapa pertanyaan yang relevan untuk dilakukan analisis sentimen dari hasil wawancara seluruh kelas. Untuk pertanyaan pertama, apakah upaya yang diterima oleh si driver per harinya itu sudah sesuai? Dan mayoritas driver itu menganggap kalau upaya yang mereka diterima dalam sehari itu sudah sesuai. Nah, ini dikarenakan jam kerja mereka yang fleksibel sebab nggak terikat sama kontrak. Dan sentimennya itu didominasi oleh positif. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa langsung cek link di bawah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan driver. Rata-rata, mitra driver itu menganggap kalau rating itu mempengaruhi pendapatan. Hal ini itu berhubungan dengan skema target point yang mana harus dipenuhi oleh si mitra driver. Belum lagi waktu kerja mitra driver itu yang dinilai tidak reproduktif sebab lebih dari sebagian waktu kerja mitra driver ini habis hanya untuk menunggu pelanggan. Untuk sentimennya itu lebih didominasi oleh positif. Untuk lebih lengkapnya lagi bisa cek pada link di bawah. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara seluruh kelas, kami menyimpulkan helm dan jaket atau BPJS dan voucher adalah fasilitas yang paling banyak disebutkan oleh si mitra driver. Selanjutnya, swadaya pulsa dan kota adalah jenis swadaya Gojek yang paling banyak digunakan oleh si mitra driver. Mitra driver maupun mitra GoFood merasa terbantu dengan inovasi Gojek dalam menyediakan platform penghubung pelanggan mitra Gojek. Dan terakhir, mitra driver itu sebenarnya mengetahui mekanisme komplain yang disediakan sama Gojek. Tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak menggunakannya karena merasa tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan atau bahasanya slow respon. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, berikut adalah analisis 5C perusahaan Gojek. Gojek sebagai penyedia layanan jasa berupa GoRide, GoFood, GoSend, dan masih banyak lagi merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia. Gojek juga merupakan salah satu dari top 10 most powerful brands di Indonesia dalam penghargaan brand Asia. Hal ini diukur dari tanggung jawab sosial perusahaan CSR, loyalitas brand, dan keterlibatan media. Platform Gojek dengan mudah diunduh dan digunakan oleh para pelanggan dan lebih dari 190 juta kali diunduh dan dipergunakan. Gojek juga menerapkan sistem J3K di mana sistem ini berfungsi untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan menjaga keamanan demi kenyamanan pengguna saat masa pandemi. Kami menganalisis ada 3 kompetitor besar dari Gojek itu sendiri. Di antaranya adalah Grab, Maxim, dan Bizkar. Grab sendiri merupakan perusahaan yang mengoperasikan platform ride-hailing yang menawarkan layanan pemesanan mobil maupun motor. Grab juga mulai berkembang menyediakan layanan jasa seperti GrabFood, Grab Express, dan masih banyak lagi. Tentunya di sisi lain, Maxim tidak kalah menarik dibandingkan Grab. Pengguna Maxim
bisa menentukan tarif sendiri dan memesan layanan secara terjadwal. Mereka juga bisa memberi keterangan melalui aplikasi jika mereka ingin membawa peliharaan atau bahkan menambah bagasi. Sebagai perusahaan unicorn terbesar di Indonesia, Gojek tentunya memiliki banyak kolaborasi. Di antaranya dengan Kemenkominfo, Gojek juga bekerja sama dengan PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI. Tidak lupa, Gojek juga bekerja sama dengan BTS dan menggait PUBG-M agar penggunanya dapat memperoleh item-item yang lumayan eksklusif. Berdasarkan itu, climate Gojek saat ini yang kami analisis adalah belakangan sempat beredar isu mengenai kesejahteraan driver di media sosial. Hal ini tentunya bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Gojek untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kepada para mitra driver maupun GoFood. Saham Goto juga sempat anjlok pada Senin bulan 5 tahun 2002, turun signifikan sebanyak 6,62%. Lalu selanjutnya ada analisis Pesley. Jadi yang pertama ada politik. Jadi kebijakan pemerintah pada nomor 18 tahun 2020 yang mengizinkan ojek online membawa penumpang dinilai kontraproduktif di tengah pandemi virus corona saat ini. Lalu yang kedua, kebijakan pemerintah pada nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang diterbitkan lebih dahulu. Dalam pasal 15 disebutkan bahwa ojek daring hanya boleh beroperasi mengangkut barang bukan orang. Lalu ekonomi. Para konsumen hanya menggunakan jasa transportasi online apabila konsumen tersebut memang benar-benar ingin menggunakannya. Yang kedua, para mitra driver mengeluhkan soal tarif ojek online yang dinilai terlalu rendah. Lalu yang ketiga, mitra Gojek anjlok selama pandemi corona yang berdampak kepada pendapatan. Penurunan paling dalam dialami oleh mitra taksi dan ojek online. Lalu dalam kondisi ekonomi yang oleh Bank Dunia diproyeksikan akan stagnan bahkan menurun. Tetapi Gojek tetap dapat memberikan kontribusi sebesar 1,7 triliun rupiah per tahun melalui penghasilan mitra UMKM. Lalu yang terakhir, kemacetan membawa banyak pengaruh negatif, trauma dari segi ekonomi seperti waktu perjalanan yang lama dan besarnya biaya operasi kendaraan. Lalu sosial. Jadi yang pertama, Gojek telah meluncurkan program distribusi sembako bagi para mitra driver berusia di atas 60 tahun di kota utama. Lalu Gojek bekerja sama dengan sejumlah kementerian untuk memastikan agar para mitra driver yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam skema bantuan pemerintah, antara lain bantuan langsung tunai. Lalu yang terakhir, Gojek membuat program bantuan bagi mitra driver yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang sudah berjalan saat ini. Lalu di teknologi, Gojek mengandalkan mesin pembelajar dan kecerdasan buatan untuk memitigasi order fiktif. Kedua teknologi ini juga dipakai untuk mendeteksi kecurangan menggunakan aplikasi ilegal. Yang kedua, perusahaan teknologi Gojek meluncurkan GoCrop yang merupakan solusi teknologi terbaru bagi para pelaku usaha yang mengatur tunjangan transportasi karyawan. Lalu legal. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ojek online sah berlaku jika digunakan untuk mengangkut orang dan tidak sah jika digunakan untuk mengangkut barang. Lalu yang kedua, Permen Hub Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Lalu environment. Jadi Gojek menghadirkan layanan transportasi ramah lingkungan melalui program terbarunya, yakni Pohon Kolektif Go Greener. Lewat program tersebut, pengguna Gojek bisa ikut berkontribusi menanam pohon sambil menggunakan layanan GoRide dan GoCar. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT yang pertama adalah strength. Gojek ini merupakan perusahaan yang melengkapi ojek online di Indonesia, memiliki banyak mitra di berbagai daerah,
Perusahaan Gojek yang memiliki banyak fitur di dalamnya terdiri dari GoRide, GoFood, GoSend, GoCar, GoPlay, dan lain-lain. Gojek bertumbuh pesat pada tahun 2019 dan berhasil menjadi perusahaan dekakorn pertama di Indonesia. Gojek mengoperasikan layanan dan aplikasi di 4 negara yaitu Indonesia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Gojek memberikan dampak positif pada kehidupan ekonomi dan sosial. Bisnis model ini sangat efisien, memberikan banyak lapangan pekerjaan. Gojek menyediakan asuransi kesehatan bagi para driver. Gojek memberikan banyak promo. Gojek adalah perusahaan rintisan atau startup masuk kategori unicorn pada tahun 2016. Oke, selanjutnya di sini ada weakness. Proses bisnis ini tidak dapat berjalan tanpa ada akses internet. Masih sering adanya orderan fiktif yang merugikan mitra driver. Pihak perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver. Konsumen yang memesan GoFood harus sedia menunggu orderannya. Aplikasi sering error karena kebanyakan pengguna. Orderan yang bisa ditolak oleh driver. Harga meningkat ketika hujan dan macet. Masih ada celah dalam hal keamanan di aplikasi. Selanjutnya ada opportunity, segmen pasar yang ada berkembang dengan pesat. Inovasi vintage yang semakin berkembang, masyarakat semakin membutuhkan jasa transportasi yang mudah dipesan untuk mengatasi kemacetan. Semakin banyak yang menemukan lapangan pekerjaan, memperluas jaringan dan bekerja sama dengan banyak resto, Gojek memiliki peluang besar untuk terjun di bisnis logistik. Dan yang terakhir bisa menarik lebih banyak investor lainnya. Oke, selanjutnya ada threats, adanya kompetitor lainnya yang harganya lebih terjangkau. Orang yang tidak paham teknologi tidak dapat mengakses aplikasi. Adanya sistem delivery dari resto atau supermarket, regulasi dari pemerintah tentang transportasi, dan yang terakhir ada kompetitor. Biasanya memberikan promo yang lebih jauh menguntungkan. Lalu ada TOS. Yang pertama, strengths, opportunity, strategis. Jadi yang pertama, perusahaan Gojek memiliki banyak fitur di dalamnya yang dapat membantu dan memberi kemudahan pada konsumennya. Lalu yang kedua, Gojek mengutamakan layanan customer experience dan customer journey membuat Gojek mampu menjawab semua kebutuhan dan membuat para customer mudah dalam menggunakan Gojek. Lalu yang ketiga adalah Gojek menawarkan jasa pelayanannya relatif buka untuk semua kalangan baik itu pelajar, mahasiswa, karyawan maupun masyarakat untuk menarik peminat konsumen. Lalu yang terakhir, promo Gojek selalu memberikan banyak diskon dan potongan harga. Lalu ada weakness dan opportunities strategis. Jadi yang pertama, Gojek sudah menggunakan AI atau kecerdasan buatan yang diklaim mampu mendeteksi order fiktif. Lalu yang kedua, Gojek sudah meningkatkan koneksi internet pada server. Lalu ada strengths dan traits strategis. Yang pertama, Gojek bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Tokopedia, Gegoro untuk memberikan dampak positif bagi konsumen maupun pelaku usaha. Yang kedua, Gojek membuat program jaminan penjemputan tepat waktu. Tentunya Gojek memastikan mitra driver akan menjemput waktu. Lalu yang terakhir ada weakness dan traits strategis. Jadi yang pertama, Gojek menciptakan aplikasi sebagai penunjangan transportasi online untuk memudahkan konsumen dalam pemasaran dan bertransaksi. Terakhir, Gojek telah meningkatkan hubungan baik dan pengemudi transportasi konvensional. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Berikutnya ada persona primer. Rike, 20 tahun, seorang driver wanita lulusan SMK yang sebelumnya bekerja sebagai kasir atau pekerja kontrak. Rike berkeinginan memiliki tabungan jangka panjang. Ia memutuskan menjadi mitra driver dan mendapatkan penghasilan per bulan sebesar 2.500.000. Rike bergabung dengan komunitas driver yaitu Gojek Factor Malang. Berikutnya ada persona sekunder. Eman Sulaiman, 58 tahun, seorang driver dengan akun basic yang rata-rata penghasilan per bulan 2.500.000. Pak Eman rata-rata menghabiskan 7-8 jam per hari dalam bekerja. Beliau berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pengobatan orang tuanya. Sebagai mitra, Pak Eman mendapatkan fasilitas Insulet
dan reusable bag dari Gojek dalam menunjang pekerjaannya. Dari beberapa analisis yang telah kami lakukan, problem statement kami untuk perusahaan Gojek adalah mitra driver dan mitra food masih merasa dirugikan karena sistem tidak bersifat realistis sehingga kesejahteraan mitra masih dipertanyakan. Oleh karena itu, kami membuat SMART Goals Statements yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan menjadi 50% dalam kurun waktu 6 bulan. Hal ini jika kami bagi menjadi 5 pilar, diantaranya adalah meningkatkan public interest perusahaan Gojek, khususnya di Malang Raya, meningkatkan hubungan kemitraan sebanyak 50% dari yang awalnya hanya 31,13%. Untuk itu, kami harus meningkatkan hubungan kemitraan sebanyak 50% dengan membuat program swadaya sehat dan program Pick Point. Peningkatan public engagement yang kami upayakan tentunya akan mendorong review pengguna dan meningkatkan kesejahteraan driver. Kami membuat time bond atau batasan waktu 6 bulan dengan 3 bulan masa percobaan. Lalu untuk di objektif, yang pertama adalah meningkatkan berbagai promo Gojek dan promo eksklusif untuk pengguna GoPay. Yang kedua, meningkatkan understanding tentang program swadaya. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan nilai merek. Yang keempat, membentuk sistem komunikasi terbuka untuk mitra driver dan mitra. Lalu di sini ada stakeholders. Yang pertama ada akademi, yaitu perguruan tinggi dan lembaga pelatihan khusus. Yang kedua ada bisnis, yaitu Tokopedia. Yang ketiga ada government, yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Lalu ada media, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan Facebook. Lalu ada community, yaitu komunitas driver Gojek Indonesia. Lalu ada society, brand ambassador, artis, selebgram, dan influencer. Dan terakhir ada customers, yaitu pengguna aplikasi Gojek, anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Positioning adanya di diferensiasi terhadap produk. Gojek memiliki produk yang lebih lengkap dibanding dengan komputer lainnya. Banyak layanan jasa yang dapat dinikmati oleh penggunanya, mulai dari layanan pesan antar yaitu GoRide, GoCar, GoFood, GoBluebird, GoSend, kemudian layanan spa dan message yaitu GoMessage dan layanan keuangan GoPay serta layanan kebersihan yaitu GoClean dan GoLive. Lalu yang kedua adanya citra perusahaan yang melekat. Adanya pembaharuan logo yang dilakukan oleh Gojek mempresentasikan alasannya muncul Gojek yaitu memecahkan masalah dalam teknologi. Maka dari itu tagline baru yang dikeluarkan pasti ada jalan. Menjadi pelopor baru perkembangan teknologi terutama dalam bidang transportasi online. Lalu adanya diferensiasi pada jasa. Pelanggan sangat mudah menggunakan aplikasi layanan Gojek dengan memberikan beberapa fitur yang disediakan oleh Gojek ditambah dengan adanya aplikasi berbasis Android. Selain itu Gojek juga memberikan pelayanan yang prima terhadap penggunanya seperti disediakannya penutup rambut, masker, sensi, helm, dan jas hujan. Lalu yang terakhir adanya perbedaan dalam personilnya. Rekrutmen yang dilakukan Gojek dalam pemilihan drivernya sangat selektif. Setiap driver yang direkrut memiliki kualifikasi tertentu dari minimal usia yang ditentukan dengan rentang umur 17 tahun sampai dengan 55 tahun. Adanya kualifikasi umur ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada pengguna setia Gojek. Kemudian, setiap driver harus memiliki surat izin mengemudi, baik SIM A maupun SIM C. Yang masih berlaku, smartphone yang digunakan harus memiliki RAM minimal 1 GB. Hal ini bertujuan agar akses yang dilakukan para driver lancar dan meminimalisir risiko gangguan sistem Android. Lalu kami ada key message.
berani memulai hal baru bersama Gojek. Lalu tagline kami adalah precise, fair, and equitable, yaitu tepat, adil, dan merata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi, tactics, tools, dan outcome. Strategi pertama, bagaimana cara agar Gojek memperoleh public interest. Dengan taktiknya, menjadikan program swadaya sehat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mitra Gojek. Dengan toolsnya melalui media sosial yaitu Twitter, Instagram, dan TikTok. Outcome-nya, mampu menarik perhatian para customer ataupun driver bahwa kesejahteraan driver sedang ditingkatkan. Strategi yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan program yang mensejahterakan mitra maupun pelanggan secara adil dan realistis. Taktiknya, mengajak customer menggunakan Pick Me Point dengan tools Twitter, Instagram, dan TikTok. Dengan harapan customer lebih mudah memberikan titik jemput. Dan strategi selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan public engagement secara berkelanjutan. Mengenalkan brand Gojek dengan baik ke masyarakat melalui promosi-promosi yang dilakukan. Salah satu contoh penempatan Gojek sebagai pihak sponsorship di tiap-tiap event besar. Dengan toolsnya Twitter, Instagram, dan TikTok. Dengan harapan masyarakat lebih mengenal apa itu Gojek. Selanjutnya, kami memiliki 2 program, yaitu Swadaya Sehat dan Pick Me. Swadaya Sehat ini lebih diutamakan kepada para mitra Gojek, yaitu berupa program konsultasi kesehatan bersama para ahli yang bekerja sama dengan Gojek untuk membantu mitra dalam memperoleh informasi kesehatan, pesan obat-obatan, dan atur jadwal medical check-up, dimanapun mitra membutuhkan layanan kesehatan. Selanjutnya ada program Pick Me. Program Pick Me ini berawal dari keresahan mitra driver terkait titik jemput. Kami berinisiatif untuk menyediakan Pick Me Point, di mana titik ini diharapkan dapat memudahkan pelanggan mitra driver dalam memenuhi transaksi. Pick Me Point nantinya akan tersedia di beberapa titik penting, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisien waktu. Selanjutnya, hashtag yang kami gunakan yang pertama ada Mitra Sehat, Sehat bersama Gojek. Kami menggunakan hashtag ini karena sesuai dengan program yang akan kami lakukan, yaitu Swadaya Sehat. Hashtag ini juga menjadi salah satu ajakan dan berisi informasi bahwa Gojek akan terus update dan berupaya memberikan mitra kesejahteraan yang adil dan tepat. Dan hashtag dan terakhir adalah Pick Me Point, mulai harimu bersama Gojek. Hashtag ini merupakan upaya kami dalam mengkampanyekan pelanggan mitra untuk aktif dan diharapkan dapat semakin memudahkan kedua belah pihak dalam memenuhi transaksi. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya. Peso, paid advertising, Facebook ads, Instagram ads, Twitter ads, TikTok ads. Earned, publicity, influencer relations, food bloggers, media relations, brand ambassador, investor relations. Share, social media, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Own, referral, website, aplikasi. Media planning untuk sosial media Twitter. Kedepannya kami memiliki rencana untuk lebih meningkatkan komunikasi dengan para followers dan melakukan sesi Q&A, tweet, dan retweet. Yang kedua, memberikan informasi seputar promo dan cashback. Yang ketiga, mengadakan giveaway dengan syarat dan ketentuan tertentu, serta memberikan informasi mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi Gojek. Untuk Instagram sendiri, kami akan memperbanyak konten video reels tentang Gojek, lalu meningkatkan komunikasi dengan para followers dengan membalas direct message, dan menambah konten edukasi atau webinar terbuka yang bermanfaat dan dapat menunjang ilmu. Lalu di YouTube, di YouTube ini kita bukan hanya sebagai platform beriklan atau berkampanye, melainkan sebagai wadah Gojek dalam memberikan edukasi jangka panjang seperti zero waste dan 3 pilar sustainability dan sebagainya. Selanjutnya KPI. Program yang pertama yaitu Swadaya Sehat. Diikuti oleh 1.000 driver dalam 3 bulan, analisis data pengguna swadaya, alat evaluasi menggunakan aplikasi Gojek. Program yang kedua yaitu Pick Me, diikuti oleh 1.000 customer dalam 3 bulan, analisis data pengguna Pick Me, alat evaluasi yang digunakan yaitu aplikasi Gojek. Selanjutnya ada timeline. Dalam bulan
Agustus, September, Oktober ada program swadaya sehat, yaitu pada tanggal 1 sampai tanggal 30 tahun 2022. Berikutnya, pada bulan yang sama, Agustus, September, Oktober, yaitu programnya PIKMI. Dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tahun 2022. Selanjutnya ada efek domino. Pertama, Gojek menciptakan sebuah program baru untuk meningkatkan hubungan dengan mitra driver. Yang kedua, Gojek mulai mensosialisasikan program-program penunjang hubungan kemitraan dan pelanggan. Yang ketiga, para mitra dan pengguna melihat dan tertarik untuk mengikuti program tersebut. Yang keempat, para mitra dan pengguna mulai membandingkan sebelum sesudah adanya program-program penunjang. Yang kelima, para mitra dan pengguna mulai membagikan pengalaman mereka dalam masa program-program penunjang. Yang keenam, Gojek mendapat publikasi, review, dan atensi audiens, sehingga public engagement, citra, dan hubungan kemitraan meningkat. Lalu di sini ada risk management. Adapun risiko yang dapat terjadi yaitu driver tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Driver merasa tidak ingin mengambil program swadaya karena dirasa cukup menyulitkan dalam proses menggunakannya. Risiko yang terjadi pada PIKMI adalah membuat customer harus berjalan ke PIKMI agar mudah dijangkau oleh driver. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.